Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, bertemu lagi dengan saya Ibu Mei Surtiani. Ya, walaupun kita tidak bisa langsung tatap muka, tapi kita bisa bertemu secara virtual seperti ini. Ya, di sini Ibu akan mengajarkan kalian tentang biologi atau IPA atau bisa disebut dengan ilmu pengetahuan alam. Kita lanjut, bab pertama itu ada gerak pada makhluk hidup dan benda. Yang pertama ini ada gambar lumba-lumba. Kalian tahu lumba-lumba bergerak dengan apa? Ya, lumba-lumba itu bergerak dengan sirip dan ekornya. Kemudian yang kedua itu ada kantong semar. Yang ketiga itu ada orang yang bermain baseball. Kita lanjut. Subtopik bab pada kali ini yang pertama itu kita akan melakukan percobaan pengaruh rangsang terhadap gerak putri malu. Yang kedua, menganalisis gerak hewan berdasarkan struktur tubuh dan masanya. Yang ketiga, melakukan percobaan gerak lurus beraturan. Yang keempat, melakukan percobaan kelembaman. Yang ketiga, melakukan percobaan hukum 2 Newton. Yang ketiga, mendiskusikan hukum 3 Newton. Tapi di sini kita akan melakukan subtopik bab yang pertama dulu, melakukan percobaan pengaruh rangsang terhadap gerak putri malu. Tujuan pada pembelajaran pada kali ini itu kita akan mengetahui gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan di air, udara, dan di darat. Yang pertama, manusia dan hewan itu memiliki perilaku gerak yang tidak jauh berbeda. Kenapa sih dikatakan tidak jauh berbeda? Karena manusia dan hewan itu sama-sama bisa berjalan dan dapat menunjukkan gerakan-gerakan yang mudah untuk diamati. Nah, bagaimana dengan gerak pada tumbuhan? Bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Lanjut. Amatilah gambar di samping ini. Gambar di samping ini merupakan gambar burung yang bergerak dengan bebas di udara. Kenapa burung bisa bergerak dengan bebas? Kenapa burung terbang di udara itu stabil? Tidak seperti layang-layang ya, kadang ngeong-ngeong atau gimana. Terus langsung dijawab saja. Karena burung terbang di udara mempunyai 2 gaya. Yang pertama itu ada gaya dorong sayap ke bawah. Yang kedua itu ada gaya angkat burung ke atas. Lah, gaya angkat burung ke atas itu jauh lebih besar daripada gaya dorong sayap ke bawah. Sehingga itu burung bisa terbang bebas di udara. Lanjut. Yang kedua kita akan mengamati gambar apa? Gambar putri malu atau pudisa. Mimosa pudisa ya. Nah, pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Apa yang akan terjadi jika daun putri malu itu disentuh? Apakah rangsangan daun putri malu hanya terjadi saat disentuh saja? Bagaimana jika daun putri malu tersebut dirangsang oleh panas atau dingin? Adakah perbedaan kecepatan menguncup daun putri malu tersebut? Untuk menjawab semua pertanyaannya,
Mari kita lakukan percobaan sederhana berikut. Nih, di sini ada serangkaian percobaan. Nanti kalian kerjakan sendiri di rumah masing-masing ya. Nanti ibu akan screenshotkan tugas ini dan kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, lalu hasilnya kalian foto dan kirim ke WA ibu. Jangan lupa WA-nya Bu Mei ya. Lanjut. Sekarang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan itu nanti akan dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama gerak hidroskopis, yang kedua gerak eksionom, dan gerak endonom. Gerak hidroskopis itu merupakan gerak tumbuhan akibat perubahan kadar. Contohnya itu adalah pecahnya kulit bolong-bolongan. Yang kedua kembang merak, yang ketiga kacang buncis, dan yang keempat itu membukanya kotak spora. Kita bisa lihat contoh yang pertama itu ada gambarnya, nanti kita lihat. Nih gambarnya. Ini kacang yang sudah tua akan memecah sendiri. Yang kedua itu ada biji bolong-bolongan. Kalau di sini biasa disebut dengan kecipir apa ya ini. Lanjut. Ini juga ada kacang buncis. Kalian bisa lihat nih kacang buncisnya. Kemudian yang kedua tadi ada apa? Yang kedua itu ada esionom. Esionom itu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang. Rangsang yang seperti apa? Ayo kita lihat. Nih, kita lihat. Gerak eksionom, gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar. Yang pertama itu ada rangsang cahaya. Yang kedua itu ada rangsang sentuhan. Yang ketiga itu ada rangsang suhu. Yang keempat ada rangsang air. Yang kelima gravitasi bumi. Yang keenam zat kimia. Dan seterusnya. Lanjut. Kemudian yang endonom. Apa sih gerak endonom itu? Gerak endonom adalah gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsangan dari luar. Diduga rangsangan gerak endonom berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nih, kita contohkan. Contohnya itu nih, protoplasma sel tanaman. Nih bisa dilihat kan gambarnya, protoplasma sel tanaman. Lanjut, kita kembali lagi ke gerak esionom. Gerak esionom nanti itu akan dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu ada gerak nasti, yang kedua ada gerak tropisme, yang ketiga itu ada gerak taksis. Gerak nasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar. Arah gerak tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Kemudian yang kedua itu tadi ada gerak taksis. Apa sih gerak taksis? Kita lihat.
gerak taksi. Kita lihat di sini. Gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme. Berarti di sini itu biasanya terjadi pada organisme bersel satu. Arah biasanya menjauhi atau mendekati datangnya rangsang. Contoh gerak taksis itu nih, bisa dilihat. Ini sel daun yang belum disinari oleh cahaya, dan yang ini setelah disinari oleh cahaya. Lanjut. Nanti gerak naksi akan dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada niktinasti, yang kedua seismonasti, yang ketiga itu ada fotonasti, ada mistik kompleks. Kemudian pada tropisme juga akan dibagi menjadi 4, yaitu fototropisme, geotropisme, tigmotropisme, dan hidrotropisme. Dilihat dari yang pertama itu niktinasti. Niktinasti berarti gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang sentuhan. Nikti itu berasal dari bahasa Latin atau bahasa ilmiah yang artinya itu sentuhan. Berarti niktinasti gerak yang dipengaruhi oleh rangsang sentuhan. Kemudian ada seismonasti. Seismonasti itu gerak yang dipengaruhi oleh rangsang. Ya, rangsangnya itu adalah serangga. Kemudian ada fotonasti. Fotonasti itu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya. Kemudian ada nasti kompleks. Nasti kompleks itu biasanya terjadi di stomata daun. Kemudian ada tropisme. Tropisme itu tadi dibagi menjadi 4, ada fototropisme, geotropisme, tigmotropisme, dan hidrotropisme. Fototropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya itu nanti ini beda ya dengan nasti. Kalau tropisme itu dipengaruhi, contohnya itu seperti ini. Kalau di dinasti itu kan contohnya itu ada bunga pukul 4 yang akan mekar di sore hari. Kalau yang di fototropisme itu nanti contohnya itu semisal ada tanaman, dia akan tumbuh mengikuti arah cahaya. Berarti berbeda ya. Kemudian yang kedua itu ada geotropisme. Geotropisme itu adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Kemudian ada tigmotropisme. Tigmotropisme itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh singgungan. Lah, di sini itu kan nanti ada salur.
salur itu akan bersinggungan dengan tanaman lain, itu namanya tigmotropisme. Yang keempat itu ada hidrotropisme. Hidrotropisme itu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang air. Kemudian pada taksis itu ada dua, yaitu gerak kloroplas ke arah cahaya dan gerak sperma menuju sel telur. Kita akan melihat semua contohnya. Yang pertama itu gerak daun putri malu, bisa dilihat. Ini gerak daun putri malu yang akan menguncup jika disentuh. Itu namanya tadi gerak nasti ya. Yang kedua itu bunga pukul 4. Bunga pukul 4 itu tadi masuknya ke fotonasti. Kenapa masuk ke fotonasti? Karena dipengaruhi oleh cahaya. Nah, pada saat pagi hari bunganya itu masih menguncup. Nanti setelah sore hari sekitar jam 4-an bunganya akan berkembang atau mekar. Kemudian contoh selanjutnya itu ada tigmotropisme, yaitu yang daun sirih. Sentuhan atau singgungan, bisa saja dikatakan singgungan karena bersinggungan atau bersentuhan dengan benda lain. Melilit, nanti salurnya itu melilit ke tumbuhan lain ya. Lanjut. Di sini ada nasti kompleks ya. Kalau nasti kompleks itu dipengaruhi oleh banyak hal. Ada cahaya, kan ada cahaya, ada air, itu yang dinamakan dengan nasti kompleks. Lanjut ke tropisme. Pertama itu ada fototropisme. Fototropisme itu tadi ibu sudah bilang, fototropisme kan dipengaruhi oleh cahaya, tapi berbeda dengan fotonasti. Kalau fototropisme tumbuhnya itu mengikuti arah cahayanya. Ini bisa dilihat kan gambarnya. Kemudian yang kedua itu ada ini, tadi kita juga sudah membahas taksis ya. Taksis itu gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme. Organisme itu tadi yang bersel satu arah, biasanya menjauhi atau mendekati datangnya rangsang. Contoh gerak taksisnya tadi juga sudah ya. Oh ya, sekarang juga ada tugas lagi, satu tugas lagi. Kalian harus mengamati tanaman yang ada di sekitar kamu. Temukan 10 tanaman yang mempunyai gerakan berbeda. Kemudian diidentifikasi jenis gerakan yang dilakukan tanaman tersebut. Kemudian laporkan hasil temuanmu ke Bu Mei ya. Berarti kalian membuat seperti ini. Nanti dikirimkan ke WA-nya Bu Mei lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.